Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Eliza Noprianti dengan NIM 218. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang makna, simbol, dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apa itu Pancasila? Pancasila, panca adalah 5, sedangkan sila adalah dasar atau asas. Jadi Pancasila itu dasar negara Indonesia. Artinya semua hal yang ada di negara kita harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Pancasila juga jadi pedoman hidup bangsa, supaya kita itu bisa hidup rukun, adil, dan saling menghargai. Di dalamnya juga ada 5 sila yang saling melengkapi, mulai dari ketuhanan sampai ke keadilan sosial. Jadi Pancasila itu bukan hanya untuk kita hafal saja, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lambang Pancasila. Lambang Pancasila adalah burung Garuda yang disebut Garuda Pancasila. Di dada burung Garuda ada perisai yang berisi 5 gambar, yang masing-masing melambangkan 5 sila dalam Pancasila. Sayap Garuda punya 17 helai bulu di tiap sisinya. Ekornya 8, di bawah perisai 4, dan di lehernya 5. Angka-angka itu melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Terus kepala burung Garuda menghadap ke kanan itu bukan asal, tetapi punya makna, yaitu arah kanan melambangkan kebaikan dan kebijaksanaan. Artinya bangsa Indonesia selalu mengutamakan hal-hal yang baik dan benar dalam bertindak. Di cakar Garuda juga ada pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu juga. Maknanya, walaupun kita punya suku, agama, dan budaya yang berbeda, tetapi kita tetap bersatu sebagai satu bangsa, yaitu Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol-simbol Pancasila. Simbol Pancasila itu 5 gambar yang ada di perisai burung Garuda. Nah, masing-masing punya makna tersendiri. Yang pertama yaitu bintang emas, melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang warnanya emas, artinya cahaya Tuhan yang menerangi kehidupan manusia. Latar belakangnya hitam melambangkan alam semesta. Jadi maknanya Tuhan adalah sumber cahaya bagi seluruh kehidupan di dunia. Yang kedua yaitu rantai emas, melambangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang terbentuk persegi melambangkan laki-laki, sedangkan rantai yang berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Keduanya saling terhubung, yang artinya laki-laki dan perempuan harus hidup saling membutuhkan, saling menghargai, dan bekerja sama dengan adil dan beradab. Yang ketiga yaitu pohon beringin, melambangkan sila ketiga, persatuan Indonesia. Pohon beringin punya akar dan cabang yang banyak, artinya Indonesia punya banyak suku, agama, dan budaya, tapi semuanya tetap bersatu di bawah satu naungan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat yaitu kepala banteng, melambangkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng dipilih karena hewan sosial yang suka berkumpul, melambangkan semangat musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kelima yaitu padi dan kapas, melambangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi melambangkan kebutuhan pangan, dan kapas melambangkan sandang, artinya semua rakyat Indonesia berhak hidup sejahtera dan berkecukupan secara adil tanpa membeda-bedakan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita bisa belajar bagaimana caranya hidup rukun, adil, dan saling menghargai, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengajarkan kita untuk selalu beriman kepada Tuhan dan menghormati perbedaan agama serta kepercayaan orang lain. Di rumah kita bisa menerapkannya dengan beribadah sesuai agama masing-masing dan saling menghormati antar anggota keluarga. Di sekolah kita berdoa sebelum belajar dan tidak mengejek teman yang berbeda keyakinan. Sedangkan di masyarakat kita menjaga kerukunan antar umat beragama dan saling menghargai meskipun berbeda-beda. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil, sopan, dan menghargai sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Di rumah, kita membantu orang tua dan bersikap sopan terhadap semua anggota keluarga. Sedangkan di sekolah, kita menghargai teman, bersikap jujur, dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Sementara di masyarakat, kita menunjukkan rasa peduli terhadap orang lain dan tidak bertindak semena-mena kepada siapapun. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan meskipun kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Di rumah, kita saling menyayangi dan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga. Sedangkan di sekolah, kita bekerja sama dalam kegiatan seperti gotong royong atau belajar kelompok. Sementara di masyarakat, kita berperan aktif dalam menjaga kerukunan antar warga serta menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan kita untuk mengambil keputusan secara bijaksana melalui musyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Di rumah, kita bisa menerapkannya dengan berdiskusi bersama keluarga ketika ada masalah. Sedangkan di sekolah, kita belajar mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi dan menerima hasil keputusan bersama. Sedangkan di masyarakat, kita ikut dalam kegiatan rapat warga atau musyawarah sebelum mengambil keputusan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan kita untuk bersikap adil dan menghormati hak setiap orang agar semua bisa hidup sejahtera. Di rumah kita bisa berbagi tugas secara adil dan saling membantu antar anggota keluarga. Sedangkan di sekolah, guru dan murid itu saling menghargai serta memperlakukan satu sama lain dengan adil. Sementara di masyarakat, kita membantu sesama tanpa membeda-bedakan dan menghargai hak setiap warga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila, tokoh-tokoh perumus Pancasila, sifat dan karakter perumus Pancasila, makna Pancasila sebagai kesatuan utuh, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Proses ini dimulai saat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengadakan sidang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, 3 tokoh utama mengemukakan gagasannya tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila
yang berarti 5 dasar, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Gagasan ini kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Setelah mengalami penyesuaian pada kalimat sila pertama agar dapat diterima oleh seluruh golongan, rumusan Pancasila akhirnya disahkan secara resmi pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh perumus Pancasila. Tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam perumusan Pancasila antara lain Insinyur Soekarno, penggagas istilah Pancasila dan perumus 5 dasar negara pada 1 Juni 1945. Selanjutnya Dr. Andes Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang selanjutnya Prof. Dr. Supomo mengemukakan gagasan tentang negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan dan kepentingan menjadi satu kesatuan. Ada juga anggota Panitia 9, mereka lah yang menyusun Piagam Jakarta sebagai rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi rumusan pertama Pancasila. Selanjutnya, sifat dan karakter para perumus Pancasila. Para perumus Pancasila memiliki sifat dan karakter luhur yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, antara lain yaitu cinta tanah air dan nasionalis, ditunjukkan dengan semangat memperjuangkan kemerdekaan tanpa pamrih, musyawarah, religius, dan berakhlak mulia, karena mereka itu menempatkan nilai ketuhanan sebagai sila utama. Bijaksana dan demokratis, terbuka terhadap pendapat yang berbeda dan mampu mencapai kesepakatan bersama melalui musyawarah. Berjiwa persatuan dan gotong royong, mencerminkan semangat untuk menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya dalam satu dasar negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai kesatuan utuh. Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Setiap sila itu saling berkaitan dan membentuk satu sistem nilai yang utuh. Misalnya nih, nilai ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar bagi pelaksanaan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pada gilirannya memperkuat persatuan Indonesia, menuntun kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya Pancasila ini tidak boleh dipahami atau diterapkan secara terpisah. Ia adalah satu kesatuan yang utuh yang harus dijalankan bersamaan agar cita-cita bangsa Indonesia itu dapat terwujud. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila itu menjadi pedoman dan arah bagi bangsa Indonesia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan pentingnya hidup rukun, saling menghormati, menegakkan keadilan, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup ini, bangsa Indonesia memiliki pedoman moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila itu menjadi dasar dalam seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta perilaku masyarakat itu harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
Nah, Pancasila juga menjadi ideologi pemersatu karena nilai-nilainya bersifat universal dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, atau golongan. Nah, dengan kata lain, Pancasila ini itu tidak hanya menjadi dasar hukum negara saja, tetapi juga menjadi jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban di berbagai lingkungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan alam sekitar. Pertama, di lingkungan keluarga. Sebagai anggota keluarga itu, kita itu punya hak untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan dari orang tua. Tetapi kita juga punya kewajiban seperti untuk patuh kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan menjaga keharmonisan keluarga. Supaya keluarga itu tetap hidup rukun dan bahagia. Selanjutnya di lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah itu kita berhak mendapatkan pelajaran, fasilitas belajar, dan perlakuan adil dari guru. Namun kita juga punya kewajiban seperti datang tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, menghormati guru dan teman, serta menjaga kebersihan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat kita memiliki hak seperti hak untuk hidup aman, mendapat pelayanan umum, dan bebas berpendapat dalam musyawarah warga. Tetapi kita juga punya kewajiban seperti ikut menjaga ketertiban, ikut gotong royong, mematuhi aturan, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang terakhir di lingkungan alam atau sekitar. Nah, kita itu berhak menikmati udara bersih, air yang layak, dan keindahan alam. Namun kita juga punya kewajiban seperti menjaga kelestarian alam, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jadi dari keempat lingkungan itu bisa kita simpulkan bahwa hak kewajiban itu harus berjalan dengan seimbang supaya kehidupan itu tercipta dengan kehidupan yang rukun, tertib, dan harmonis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep norma beserta hak dan kewajiban sebagai warga negara, mempelajari musyawarah untuk membuat aturan bersama di keluarga atau sekolah. Yang pertama, pengertian norma. Jadi, norma itu adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keharmonisan dalam hubungan antar individu ataupun kelompok. Yang kedua, pengertian kesepakatan. Jadi, kesepakatan ini adalah hasil keputusan bersama yang diciptakan setelah adanya pembahasan dan persetujuan dari semua pihak yang terlibat. Kesepakatan ini juga bertujuan agar keputusan yang diambil dapat diterima dan dijalankan bersama dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, pengertian musyawarah. Jadi, musyawarah itu adalah proses pembahasan suatu masalah untuk mencapai keputusan bersama secara mufakat. Musyawarah dilakukan dengan semangat kebersamaan, saling menghargai pendapat, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, jenis-jenis norma. Yang pertama itu ada norma agama. Norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari ajaran Tuhan melalui kitab suci. Norma ini juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani manusia. Norma ini juga mengajarkan agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa malu. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini bersumber dari kebiasaan dan tata krama yang berlaku di masyarakat. Norma ini mengatur cara seseorang bersikap dan berbicara agar sopan dan menghormati orang lain. Yang keempat, norma hukum. Jadi, norma hukum ini adalah aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga resmi negara dan memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Nah, norma ini juga mengatur perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keamanan. Yang selanjutnya yaitu norma adat.
Jadi norma adat ini adalah aturan yang berasal dari tradisi, kebiasaan, dan budaya yang telah diwariskan turun-menurun dalam suatu daerah. Nah, jadi norma ini mengatur perilaku masyarakat sesuai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh adat setempat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pengertian hak dan kewajiban, dasar dan konstitusi hak dan kewajiban, contoh hak warga negara, dan contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang sejak lahir sebagai anggota masyarakat atau warga negara. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap orang lain, masyarakat, dan negara. Jadi intinya hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang agar tercipta kehidupan yang adil dan harmonis. Yang kedua, dasar dan konstitusi hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada bab 10 pasal 27 sampai 34 yang memuat berbagai hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, dasar hukumnya juga bersumber dari Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai hukum. Yang ketiga, contoh hak warga negara. Contohnya itu seperti mendapat perlindungan hukum dan rasa aman, mendapat pendidikan yang layak, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, berhak menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, berhak ikut serta dalam pemerintahan melalui pemilihan umum. Yang keempat, contoh kewajiban warga negara. Nah, contoh kewajiban warga negara itu seperti menaati hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat, membayar pajak untuk kepentingan negara, serta ikut dalam usaha pembelaan negara, dan menghormati hak-hak orang lain, dan menjaga persatuan kesatuan bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya norma dan musyawarah dalam kehidupan warga negara. Hubungan antara norma dan musyawarah dalam kehidupan sosial, nilai musyawarah dalam sila keempat Pancasila, pentingnya norma dan musyawarah di lingkungan keluarga, penerapan norma dan musyawarah di sekolah, dan peran musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat, serta peran pendidikan norma dan musyawarah dalam membentuk karakter warga negara. Yang pertama, pentingnya norma dan musyawarah dalam kehidupan warga negara. Jadi, norma dan musyawarah itu berperan penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan hidup berbangsa. Norma juga menjadi pedoman agar setiap warga bertindak sesuai dengan aturan. Sedangkan musyawarah membantu menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai dan adil. Yang kedua, hubungan antara norma dan musyawarah dalam kehidupan sosial. Jadi, norma dan musyawarah itu saling berkaitan karena keduanya itu menuntun masyarakat agar hidup tertib dan rukun. Musyawarah juga dilakukan berdasarkan norma yang berlaku, sehingga hasil keputusan tetap menghormati nilai keadilan dan kepentingan bersama. Yang ketiga, nilai musyawarah dalam sila keempat Pancasila. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini mengajarkan pentingnya keputusan bersama. Nilai yang terkandung di dalamnya ini meliputi semangat kebersamaan, menghargai pendapat orang lain, dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, pentingnya norma dan musyawarah di lingkungan keluarga. Jadi, dalam keluarga, norma dan musyawarah itu menjaga hubungan agar tetap rukun. Norma mengatur perilaku setiap anggota, sedangkan musyawarah itu digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan bersama secara bijak. Nah, yang kelima,
Penerapan norma dan musyawarah di sekolah. Jadi di sekolah norma membantu siswa berdisiplin dan bertanggung jawab, sementara musyawarah itu digunakan dalam kegiatan seperti menentukan ketua kelas atau menyelesaikan masalah antar teman. Dengan begitu, siswa itu tadi belajar menghormati pendapat orang lain dan terbiasa bersikap adil. Yang keenam, peran musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi musyawarah di masyarakat itu menjadi sarana untuk mencapai mufakat dalam berbagai urusan bersama, seperti kegiatan gotong royong,